Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linda Rahmadanti. Saya mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler C semester 5. Di sini saya telah mereview jurnal tentang penyakit tetanus. Semoga bermanfaat. Review Jurnal 1, judul Imunisasi Tetanus Toksoid untuk meningkatkan angka kematian akibat tetanus neonatal. Penulis Hannah Blencow, Joy Lawn, Josh Pandeler, Martha Roper, Simon Cousins. Metodenya tinjauan sistematis dari beberapa database, bentuk abstraksi standar, kualitas studi individu, dan kualitas bukti secara keseluruhan. Desainnya yaitu case control, sampelnya para ibu yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi tentang demografi karakteristik rumah tangga dan penyedia layanan kesehatan. Riwayat imunisasi yang diverifikasi penyedia diperoleh pada ibu dan bayi. Ibu dianggap divaksinasi selama kehamilan jika TDAP diterima kurang lebih 14 hari sebelum melahirkan. Trimester dihitung menggunakan tanggal TDAP, tanggal lahir bayi, dan usia kehamilan. Pembahasan jurnal yaitu kematian akibat tetanus neonatal tetap merupakan penyebab kematian neonatal yang penting, namun masih dapat dicegah. Imunisasi tetanus toksoid pada wanita hamil saat ini direkomendasikan oleh WHO dan termasuk dalam kebijakan imunisasi di sebagian besar negara anggota. Alasan kuat untuk merekomendasikan imunisasi wanita hamil atau wanita usia subur dengan tetanus toksoid guna untuk mencegah tetanus neonatal. Imunisasi dikombinasikan dengan praktik pengiriman yang bersih dan higienis. Tetap menjadi hal yang sangat penting jika tujuannya itu untuk eliminasi global dan akhirnya tercapai. Hasil dari penelitian ini hanya ada satu uji coba terkontrol secara acak atau RCT dan studi cohort terkontrol yang diidentifikasi yang memenuhi kriteria inklusi untuk meta-analisis. Imunisasi wanita hamil atau wanita usia subur dengan setidaknya 2 dosis tetanus toksoid diperkirakan dapat menurunkan angka kematian akibat tetanus neonatal sebesar 945 atau 95% confidence interval CEO 80 dikurangi 98%. Selain itu, RCT lain dengan definisi kasus berdasarkan hari kematian, 3 studi kasus kontrol, dan 1 studi sebelum dan sesudah memberikan hasil yang konsisten, data kematian, ukuran efek yang sangat besar, dan bahwa semua data berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah. Kualitas keseluruhan dari bukti tersebut dinilai sedang. Jurnal yang ketiga, judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Imunisasi Tetanus Toksoid. Penulis Jomis. Sampel seluruh ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya dengan sampel 30 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. Metode menggunakan jenis kuantitatif. Desain cross-seksional. Pembahasan pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi tetanus toksoid yang kurang menunjukkan bahwa pemahaman ibu tentang pengertian imunisasi tetanus toksoid. Manfaat dan kekurangan imunisasi tetanus toksoid termasuk kurang. Beberapa faktor yang berhubungan dengan pengetahuan seseorang antara lain tingkat pendidikan, informasi, media massa, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Noto Atmojo 2012. Tingkat pengetahuan responden yang kurang disebabkan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang imunisasi tetanus toksoid. Selama ini, ibu-ibu hamil mengetahui
dan memahami fungsi imunisasi tetanus toksoid ketika mereka memeriksakan, meningkat dan tidak terjadi kecenderungan penurunan. Jurnal yang kedua dengan judul Faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada kematian pasien tetanus di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dengan penulis Rahmanto Danawan Parhana Nur. Metodenya, jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan kohort retrospektif. Data dari semua pasien tetanus di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang berusia di atas 18 tahun dari Januari 2010 sampai Maret 2016 didapatkan dari instalasi catatan medik RSUP Dr. Karyadi Semarang. Data dianalisis menggunakan program SPSS. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain cohort. Pembahasannya yaitu faktor risiko usia, kesulitan bernapas saat masuk RS, frekuensi jantung tertinggi selama hari pertama di rumah sakit, dan CO exciting medical condition atau ASA pada tahun 1963 berpengaruh pada kematian penderita tetanus. Hasilnya yaitu terdapat 110 pasien tetanus, rasio pria dan wanita 5,1:1. Mayoritas pasien usia kurang dari 70 tahun. Pasien tetanus umumnya mempunyai riwayat cedera dan daerah ekstremitas bawah 61,8%. Angka kematian penyakit tetanus 34,5%. Kematian disebabkan oleh komplikasinya seperti sepsis 44,7%, gagal napas 42,1%, dan cardiac arrest 13,2%. Jurnal yang ketiga, judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Imunisasi Tetanus Toksoid. Penulis Jomis. Sampel seluruh ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya dengan sampel 30 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. Metode menggunakan jenis kuantitatif. Desain cross-seksional. Pembahasan pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi tetanus toksoid yang kurang menunjukkan bahwa pemahaman ibu tentang pengertian imunisasi tetanus toksoid. Manfaat dan kekurangan imunisasi tetanus toksoid termasuk kurang. Beberapa faktor yang berhubungan dengan pengetahuan seseorang antara lain tingkat pendidikan, informasi, media massa, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Noto Atmojo 2012. Tingkat pengetahuan responden yang kurang disebabkan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang imunisasi tetanus toksoid. Selama ini, ibu-ibu hamil mengetahui dan memahami fungsi imunisasi tetanus toksoid ketika mereka memeriksakan, meningkat dan tidak terjadi kecenderungan penurunan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu meningkatkan hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap imunisasi tetanus toksoid. Kekurangan dari penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang imunisasi tetanus toksoid. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toksoid. Pengetahuan dan sikap ibu hamil yang baik dan positif akan meningkatkan kemauan dalam pelaksanaan imunisasi tetanus toksoid. Demikian juga sebaliknya pengetahuan ibu hamil yang kurang baik. Demikianlah review ketiga jurnal ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.